Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada saudara-saudari untuk tidak men-skip karena video ini agak panjangan supaya tidak salah faham. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Video ini saya beri judul Pengkhianatan para Habib dan Londo Ireng terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Nusantara ini dulu adalah negara yang sudah merdeka dalam kepemimpinan raja-raja. Ada yang kerajaannya besar dan ada kerajaannya kecil. Yang pasti sudah ada kepemimpinan negara secara peradaban sudah maju karena itu tadi sudah ada pengelolaan negara. Bangsa Nusantara sudah punya peradaban yang tinggi. Dan itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada sampai sekarang ini, yang terus digali dan terus dicari. Bahkan belakangan banyak diketemukan peninggalan-peninggalan peradaban yang baru diketemukan, bahkan masih dalam penelitian. Itu bukti kalau Nusantara sudah maju, sudah berperadaban dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi negara Arab. Kemudian Belanda datang. Mulanya adalah ekspedisi dagang Belanda yang mendarat di Pelabuhan Banten, lalu menyebar ke beberapa daerah. Para pedagang Belanda ini kemudian pulang dengan membawa hasil bumi yang luar biasa, yang merupakan keuntungan besar bagi Belanda. Sesudah itu terjadilah persaingan pedagang Belanda yang tentunya persaingan itu akan merugikan bagi kerajaan Belanda. Karena dengan adanya persaingan dagang itu, kerajaan Belanda hanya mendapatkan bagian kecil dari keuntungan itu. Maka dibentuklah kongsi dagang bernama VOC untuk mengeruk kekayaan, keuntungan dari Nusantara buat membiayai kerajaan Belanda dan membiayai perang Belanda melawan Spanyol. Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada VOC agar bisa memaksa rakyat Nusantara untuk menjual hasil bumi dan menyerahkan tanah untuk kepentingan VOC, pemerintah Belanda mengirimkan pasukan dan segala perlengkapan untuk menjajah Nusantara, termasuk mendatangkan orang-orang dari luar, mendatangkan imigran dari Yaman yang bekerja untuk kepentingan penjajah, di mana orang-orang dari Yaman ini disuruh mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam patuh dan tunduk kepadanya, karena Habib-Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masa penjajahan itu Habib-Habib imigran Yaman itu menduduki kelas menengah, berbeda dengan warga pribumi Nusantara yang dianggap sebagai warga rendahan.
Nah, dalam masa penjajahan itu, ketika VOC Belanda mengambil kekayaan hasil bumi Nusantara, tentunya dikumpulkan lalu diangkut menuju markas atau gudang Belanda sebelum diangkut dibawa ke Belanda. Nah, dalam rangka pengangkutan itulah, supaya tidak diketahui pribumi, kakek saya dulu pernah bercerita. Ketika pengangkutan barang-barang hasil bumi rampasan dari rakyat Nusantara dibawa ke markas itu, para demang dan pengkhianat orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda dan diberikan kedudukan, memberikan aturan kepada rakyat Indonesia. Katanya, kalau ada suara sirine, wing, 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 di zaman Belanda, semua rakyat harus masuk ke dalam rumah masing-masing, tak boleh satupun orang ada di luar rumah, utamanya orang-orang yang ada, yang dilewati oleh orang-orang yang mengangkut barang itu. Tujuannya apa? Supaya rakyat Indonesia, warga pribumi, tidak melihat kalau hasil rampasan kekayaan Nusantara itu dibawa ke Belanda. Jadi ada sirine, ketika ada sirine diwajibkan pribumi rakyat Nusantara masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena saat itu ada sedang pengangkutan kekayaan besar-besaran menuju gudang Belanda yang kemudian dibawa terbang atau diangkut kapal menuju negeri Belanda. Luar biasa. Saudara sekalian, VOC sebagai kepanjangan tangan pemerintah Belanda sudah bertindak semena-mena mencekik kehidupan rakyat. Maka bangkitlah perlawanan rakyat Nusantara terhadap Belanda yang dikomandani, yang dimotori oleh para kiai, para ajengan, guru thariqah mursyid, para pemimpin kerajaan, dan tentunya adalah santri-santri yang berguru, yang belajar kepada guru-guru Nusantara, di mana gurunya mengajak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Seperti biasa, dalam setiap perjuangan, pasti ada pengkhianat. Kita bertanya, siapakah pengkhianat itu? Banyak sekali pengkhianat dalam sebuah perjuangan. Pengkhianat itu biasanya orang yang tahu dan ada di dalam organisasi itu, ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sini kita bisa sederhanakan, pengkhianat ada dua. Yang pertama, pengkhianat itu adalah imigran Yaman yang dipanggil Habib atau bergelar Habib. Mereka didatangkan oleh Belanda untuk bekerja pada pemerintahan Belanda dan menjadi mata-mata bagi rakyat Indonesia dengan menggunakan dalil agama untuk melemahkan, untuk membungkam, untuk mencegah perjuangan para kiai dan santri. Tokoh pengkhianat yang nyata-nyata membela Belanda dengan menggunakan topeng agama, orang tidak asing lagi dan kita semua sudah tahu, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Pengkhianatan Habib Utsman bin Yahya terhadap negara Nusantara tidak terbantahkan dan kita bisa
membaca fatwanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan topeng agama yang menganggap kalau para pejuang itu adalah pemberontak yang melanggar agama. Saudara, ini ada buku. Judulnya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Ini adalah buku karya Habib Utsman bin Yahya, tokoh pengkhianat. Saya akan bacakan di halaman 22 sampai 23. Buku ini diterbitkan oleh Asy-Syarikah At-Thahiriyah Lin-Nashr. Apa kata Yahya? Apa kata Utsman bin Yahya dalam buku ini? Tidak saya baca semuanya. Ini bunyinya. Maka dari itu diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian ayat batil. Bukannya jihad, sebab tiada syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah, maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukum, dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri. Ayat pula diketahui bahwa ayat perbuatan begitu rupa melanggar syarak dan juga membusukkan nama agama. Jika diketahui bahwa agama yang perintah bikin begitu, strip, dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara bab al-jihad, tentu ia tahu bahwa ayat perbuatan yang tersebut ayat bukannya jihad, hanya ayat perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Maka dari karena ayat tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang, maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut ayat membuka mulut mengajarkan orang-orang perang Sabil, padahal mereka itu telah mengerti perkara agama. Saudara sekalian, jelas Habib Utsman bin Yahya membungkam perjuangan para kiai. Di sini disebutkan adalah kejadian pemberontakan di Banten dan di Bekasi itu dianggap sebagai melanggar agama. Kemudian saudara-saudara sekalian, Habib Utsman juga menyatakan bahwa tak satu pun ulama yang datang dari Arab atau yang ada di Arab, juga ulama yang ada di Indonesia, yang membuka suara
yang mengajarkan perang melawan penjajah Belanda. Nah, ini sebuah pertanyaan. Artinya apa? Ulama-ulama Arab yang datang di Indonesia dan ulama-ulama yang ada di Yaman sepakat bahwa membungkam perjuangan rakyat Indonesia itu melanggar hukum, dan inilah yang disuarakan oleh ulama-ulama Arab. Berarti ya Habib-Habib yang ngaku-ngaku jadi ulama di Indonesia ini. Jadi kata dia, tak satu orang pun ulama-ulama Arab. Ini artinya Habib-Habib dan ulama-ulama Arab di Yaman mendukung perjuangan, mendukung penjajahan, dan membungkam perjuangan rakyat Indonesia. Ini jelas-jelas nyata fatwa Habib Utsman bin Yahya, di mana ketika kita berjuang dan perjuangan itu dihukumkan oleh mereka sebagai perbuatan yang melanggar agama. Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Ini jelas pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu menggunakan kedok dan topeng agama. Nah, karena yang berfatwa adalah Habib, saudara, sementara Habib tadi ketika datang ke Indonesia disuruh ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka ini berarti adalah membungkam, merendahkan, dan bahkan mencegah jangan sampai ada rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Padahal Belanda ini adalah penjajah. Nah, inilah yang kita katakan kalau Habib-Habib itu ternyata adalah pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia, pengkhianat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi jelas dalam tulisan tersebut, ulama-ulama yang datang dari Arab maksudnya adalah orang-orang Yaman yang ngaku-ngaku sebagai ulama dan dipanggil Habib. Mereka tidak pernah mengajarkan jihad melawan Belanda, tetapi justru mempengaruhi rakyat dan membungkam rakyat untuk tunduk pada Belanda. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bukti kalau imigran Yaman adalah pengkhianat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau pertama tadi kelompok atau golongan pengkhianat adalah golongan imigran, maka yang kedua ini adalah disebut Londo Ireng, yaitu orang yang telah didatangkan oleh Belanda dari luar Nusantara dan orang-orang pribumi yang direkrut untuk membela kepentingan Belanda, termasuk orang-orang yang masuk dalam Nika dan Kenil. Tapi dalam perjalanan nanti ada tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang keluar dari Kenil dan menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah Bapak Nasution, itu dulu masuk Kenil. Yang lainnya adalah pengkhianat. Dalam konteks kekinian, Londo Ireng adalah mereka yang membela bangsa asing yang ingin menghancurkan Indonesia dan menghalangi kemajuan Indonesia. Tetapi dalam konteks pelurusan sejarah dan pencarian kebenaran keturunan Rasulullah, juga pengungkapan kebohongan para Habib
yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, londo ireng, adalah orang-orang yang membela kebohongan Bani Alawi. Mereka mencari-cari pembenaran kebohongan, rela menggadaikan nasionalisme demi imigran, mengkhianati bangsanya sendiri. Inilah contoh londo ireng yang membela kebohongan Habib, yang mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah dan memperjuangkannya sampai berangkat ke beberapa negara dengan disponsori, dibiayai. Mari kita lihat siapakah londo ireng dalam konteks kekinian. Ini istilah londo ireng adalah sebutan untuk pengkhianat bangsa dan tentara Afrika yang di bawah Belanda, termasuk orang-orang Yaman itu. Ini seorang tokoh pribumi, ya, yang berkuar-kuar membuat kitab namanya Bom Atom untuk menjatuhkan Kiai Utsman Al-Bantani, Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi tidak tahu apa isinya bom atom itu. Kitab berjudul Bom Atom Dahsyat An-Nawawi Asy-Syadid. Itu cuma kulit doang, judul doang, tidak ada isinya. Tapi kuar-kuar. Katanya bukunya dahsyat, Kiai, cuma buku satu, cover doang, tidak ada isinya, tapi sok membodoh-bodohkan, menyalah-nyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini contoh londo ireng. Ini juga contoh londo ireng yang membela mati-matian sampai mendatangi beberapa negara. Kalau menurut istilah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ini adalah Song Gokong yang mencari kitab pusaka ke berbagai negara, karena tidak ada, akhirnya cuma pulang bawa kitab sezaman, tetapi tidak ada isinya. Ini adalah londo ireng. Termasuk juga londo ireng adalah ini, yang berbaju hijau ini. Ini londo ireng, orang Indonesia, tapi tidak membela bangsanya, justru membela pengkhianat yang saya sebutkan seperti di atas tadi. Saudara-saudara sekalian, menjadi jelas bahwa kita harus tahu negara ini akan hancur kalau ada orang-orang pengkhianat seperti saya sebutkan tadi, dibiarkan tanpa ada perlawanan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.